Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah kajian azanillah wa iyyakum jami'an. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas dengan nomor hadis 505 yang punya kitab halaman 565, masih di bab fadl al-ju' wa khushunatil 'aish wa tarki syahawat. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Ia mengatakan, rahana Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadekan, beliau punya baju besi dengan gandum. Wa masyaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'ir. Saya membawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam roti yang terbuat dari gandum, wa ihalatin saniqah, dan lemak yang sudah mencair. Walaqad sami'tuhu yaqul, dan sesungguhnya aku telah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wa la amsa wa innahum la tis'atu abiyatin, rawahu Bukhari. Kata sahabat Anas, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, keluarga Muhammad tidak memiliki satu sok makanan di pagi hari dan juga di sore hari. Nabi SAW, keluarga beliau itu tidak pernah punya bahan makanan dalam di suatu pagi atau suatu sore sampai satu sok. Wa innahum latis'atu abiyatin, padahal keluarga Rasulullah SAW tinggal di 9 rumah. Istri-istri beliau itu masing-masing ada rumahnya, 9 rumah itu. Nabi tidak pernah punya bahan makanan yang jumlahnya satu sok.
saja dari kehidupan dunia ini. Ma'a qudratihi 'alaiha. Catatan. Ma'a qudratihi 'alaiha. Padahal Nabi bisa mau jadi orang kaya itu bisa, tinggal memenuhi tawaran saja, maka gunung akan menjadi emas. Mudah kalau Nabi SAW mau jadi kaya. Tapi beliau tetap bersikap zuhud, mengambil sedikit dan seperlunya saja dari kehidupan dunia ini. Wa qarami alladhi afdha bihi ila 'adam al-ittikhar hatta ihtaja ila rahmi dir'ihi. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW bahwa beliau itu orang yang dermawan, yang dimana kedermawanan beliau itu sampai menyebabkan beliau tidak bisa menyimpan apa yang beliau punya, sampai akhirnya beliau harus atau butuh untuk menggadaikan beliau punya baju besi. Di dalam hadis lain yang pernah kita bahas bahwa Nabi SAW didatangi oleh para sahabat, ada di antara sahabat yang mendatangi beliau dan minta kepada beliau dan dikasih. Setiap ada yang minta dikasih. Sampai beliau mengatakan bahwa saya tidak akan menyimpan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu yang saya punya daripada kalian. Begitulah beliau SAW dermawan. Dan banyak hadis yang lain tentunya yang menjelaskan tentang dermawanan Rasulullah SAW, lebih-lebih di saat bulan Ramadan. Berikutnya adalah sabrul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan tentang kesabaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahli baitihi, demikian juga dengan keluarga beliau, dalam hal ini adalah istri-istri beliau. Ala bihi hayat aishi wal qana'ati bil yasir. Rasulullah bersama istri-istri beliau begitu sabar terhadap kehidupan yang terasa sempit, dan mereka memiliki sifat qanaah atau ridha dengan pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Ini patut untuk kita tanamkan dalam diri kita dan pada diri keluarga kita, baik itu istri, demikian juga dengan anak-anak kita. Ibu-ibu, para ummahat dan calon ummahat harus menanamkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para istri Rasulullah SAW. Karena kalau hanya salah satu saja yang memiliki sifat seperti ini, bisa jadi kemudian yang memiliki sifat seperti ini terpengaruh. Akhirnya hilang sifat kebaikan yang ada di tengah keluarga ini. Dan itu terjadi. Suami siap untuk hidup sederhana, tapi sang istri tidak siap. Akhirnya istri terus menuntut walau harus mengorbankan akidah. Seperti apa? Sampai harus mencari istilah pesugihan, yang dimana dalam proses mencari pesugihan ini ada ritual yang harus dilakukan, ada persembahan harus dipersembahkan kepada makhluk halus. Bahkan bisa jadi yang menjadi tumbalnya itu adalah keluarga itu sendiri. Salah satu di antara anggota keluarga itu harus menjadi tumbalnya dan harus mati. Bahkan mungkin bisa jadi yang menjadi tumbalnya adalah pelaku itu sendiri, bahwa dia harus mati dengan cara seperti ini. Saya pernah mendapatkan cerita dari salah seorang teman, yang beliau ini seorang dosen, ya, dan banyak tahu tentang mistik-mistik itu. Jadi ada satu keluarga ini mesti hilang dan tidak ketahuan meninggalnya. Ya, setelah diteliti, ya, ternyata ada di antara jenis ilmu tertentu itu perjanjiannya seperti itu. Jadi kalau keluarga itu meninggalnya dengan cara tidak ada yang tahu, dia harus dibiarkan hilang. Banyak hal yang harus mereka pertahankan
wanita-wanita di zaman salafus saleh. Ada di antara mereka yang kalau suaminya keluar bekerja, dia pesan sama suaminya, sesungguhnya kami bisa bersabar untuk lapar, tapi kami tidak akan bisa sabar untuk merasakan panasnya api neraka besok. Oleh karena itu, pergilah engkau mencari harta, pergilah engkau berusaha, tapi jangan pernah engkau beri kami makan dengan barang haram. Seolah-olah mereka mengatakan kami pulang dari mencari nafkah dengan tangan kosong, itu lebih baik, lebih kami sukai, lebih kami cintai ketika kamu pulang dengan berbagai macam oleh-oleh di tanganmu, tapi semua itu dari hasil yang haram. Seolah-olah mereka ini berpesan seperti itu kepada suami-suami mereka. Jangan justru sebaliknya. Kata-kata yang keluar dari mulut istri itu adalah, pokoknya saya tidak mau tahu, pokoknya tanggung jawabmu sebagai suami adalah kasih nafkah, saya tidak mau tahu, urusannya terserah di luar bagaimana, gimana caranya, saya nggak peduli, pokoknya kami kenyang, ya bisa kami makan, nggak seperti tetangga sebelah. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini bisa memancing seorang suami untuk bertindak yang tidak-tidak. Bukan hanya mencelakakan suami, tapi bisa mencelakakan semua keluarga itu, dan akan sangat parah bila mana kecelakaan itu nanti di akhirat. Kalau sekedar di dunia, maka dia akan segera berakhir, walaupun akan menanggung malu. Karena tuntutan seperti ini, suami harus menipu. Karena tuntutan seperti ini, suami harus mencuri. Karena tuntutan seperti ini, suami harus mencopet. Bahkan yang unik itu kalau kemudian tindak kriminal seperti ini, pencurian seperti ini dilakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala, di Baitul min Buyutillah, yang dilakukan oleh suami yang mencuri kotak amal yang ada di masjid. Masjid yang seharusnya menjadi tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid yang seharusnya menjadi tempat untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, justru menjadi sarana yang sangat empuk untuk mencari harta dengan cara yang haram. Gak tanggung-tanggung kotak amal diboyong, bukan cuma duitnya yang diambil, kotak amalnya dibawa kabur. Atau mencari dan mengincar tas-tas orang yang ada di masjid yang lagi sholat. Dan momen yang paling tepat yang mereka lakukan adalah di saat orang berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat jamaah sedang sujud. Padahal Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat dan momen yang paling dekat antara seorang hamba dan Rabbnya adalah di saat mereka sedang sujud. Di saat dia sedang sujud, mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ini untuk mengambil tas orang yang ada di hadapannya. Nah, ini semua karena tuntutan dunia. Yang bila mana seorang istri tidak mendukung suami dalam hal ini, dalam hal bersikap dan bersifat qanaah, sabar, maka suami bisa terjerumus ke belakang seperti ini. Apalagi kalau misalnya suami itu betul-betul mencintai istrinya, dan istri tahu, kemudian dia memanfaatkan kecintaan suami untuk mengatur suaminya, dan itu terjadi sampai diangkat cerita dalam sebuah majalah, bisa nyata yang berujung wanita tersebut kemudian saat pertama dia akan dimasukkan ke yang pahatnya, justru disambut dengan ular yang tidak diketahui dari mana lubang ular itu. Yang menulis cerita adalah suaminya sendiri dan berkisahkan kepada redaksi langsung. Jadi dua-duanya harus saling mendukung. Jangan juga sebaliknya, istri sudah berpesan kepada calon suaminya, saya siap seperti apapun kehidupan kita, ukurannya kita tinggal di kolong jembatan, siap. Tapi suaminya yang gengsi, sok berduit,
berumah tangga dengan Anda walaupun seperti apa keadaan yang harus dialami. Seorang wanita berasal dari keluarga kaya raya, menikah dengan salah seorang ustaz. Ketika sudah selesai pernikahannya, mertua sang ustaz meminta supaya tinggal di rumah, tapi ditolak. Yang menolak siapa? Bukan ustaz yang menolak, istrinya yang menolak. Istrinya bilang, jangan terima tawaran tinggal di rumah Bapak. Bawa saya kemana kau mau? Bawa saya kemana kau mau? Jangan kamu tinggal di rumah bersama orang tua. Rumahnya besar, bertingkat, bukan ruangan yang akan dikasih rumah. Tapi istrinya bilang jangan, karena istrinya tahu mungkin suaminya akan berpengaruh dengan perasaannya di dalam di sana dia tinggal di situ. Ya, apalagi seorang ustaz dengan gaji yang pas-pasan, mungkin dia merasa nanti numpang sama orang tua, mungkin merasa dia banyak proyek dari mertua, akhirnya dia jadi minder dan sebagainya. Istrinya bilang tidak usah, bawa saya kemana saja, saya siap tinggal di mana saja. Akhirnya sudah dibawa. Tahu di mana dia tinggal? Dia menyewa bekas garasi mobil orang. Garasi mobil orang disewa, kemudian disekat menjadi dua, sebelah ruang batu, sebelah tempat keluar. Jadi kalau ada tamu disekat. Kemudian ada lorong sedikit, menurut ceritanya itu, yang menceritakan ini adalah orang terdekat beliau. Saya dengar langsung ceritanya. Itu menjadi dapurnya. Wanita-wanita seperti ini yang dibutuhkan oleh para pejuang, yang siap hidup seperti apapun kondisi daripada suami, berjuang untuk meraih surga, berjuang untuk meraih kebahagiaan hidup di akhirat. Tapi kalau menikah dengan tujuan berjuang untuk meraih kebahagiaan dunia, sebenarnya bukan kebahagiaan dunia, tapi meraih kehura-huraan di dunia. Karena semua kehidupan dunia ini, kalau tidak dilengkapi dengan agama, tidak didasari dengan agama, hanya bersifat pura-pura saja, bersenang-senang saja, belum tentu bahagia. Karena orang gembira, riang, tertawa itu bukan berarti menunjukkan bahwa mereka itu bahagia. Kita butuh pasangan yang seperti ini. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita pindah ke hadis dengan nomor 507. 506 kita tinggalkan, kita lompat. Yang 506 itu tentang para sahabat yang miskin-miskin, yang punya baju satu, bahkan bukan dalam bentuk baju, tapi selendang itu dikalungin di leher, dan ikatnya kayak orang dulu itu. Kalau orang dulu, ya gadis-gadis zaman dulu itu kalau udah pakai baju, dinaikin sarungnya itu diikat di belakang leher. Kira-kira seperti itu kondisi para sahabat, punya selendang diikat di leher, sehingga bagian bawahnya nggak bisa full ke bawah. Ada yang sampai setengah betis, ada yang naik lagi sampai harus dipegang-pegang biar tidak kelihatan orang. Kondisi kemiskinan para sahabat. Baik, hadis berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha masih menceritakan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat Ummul Mukminin Aisyah mengatakan kana firasyu Rasulillah
diisi, nggak empuk. Jadi diisi tujuannya supaya agak empuk. Gimana caranya ini? Yang namanya kulit itu kan keras. Kalau kita kena langsung badan kita dengan alas yang terbuat dari kulit itu, kita terasa betul kerasnya itu. Apalagi bagi mereka-mereka yang kurus, yang lapisan kulitnya sedikit, nggak tebal, langsung sudah berbenturan dengan alas tersebut. Apalagi kalau kemudian dia tidur banting-bantingan, ya sudah siap-siap untuk memar. Ya, sudut-sudut yang penuh dengan tulang. Nah di sini yang menjadi yang menjadi alasnya biar agak empuk itu adalah lif. Lif itu daun-daun pelepah lumayan. Ya. Kalau orang zaman dulu mau tidur di di sawah itu tumpukin jerami. Jerami itu dijadikan sebagai alas biar agak empuk. Beginilah kehidupan Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang menjadi pemimpin dunia, bukan sekedar pemimpin negara, tapi kehidupan keduniaan beliau seperti ini. Padahal seperti yang kita katakan tadi, beliau sanggup, bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau beliau minta supaya diberikan kehidupan yang leluasa. Tapi beliau tidak mau. Nah, kita ini zaman sekarang ini, tadinya kita bisa dan tahan tidur pakai tikar, ya. Tapi karena tuntutan itu, ya harus pindah ke kasur. Ya. Nanti punya rezeki lebih, kayaknya sudah nggak cocok lagi tidur pakai kasur, harus pakai spring bed, ya. Yang kualitas nenjaknya itu beda. Ya, yang tadinya sanggup tidur menggunakan kasur yang harganya 1 juta, ya, akhirnya nanti harus tuntutan, akhirnya butuh kasur yang harganya 50 juta. Tidak selesai kebutuhan kita sebagai manusia. Yang berbahaya itu kalau kemudian dipaksa-paksain. Nah ini kebalikan daripada Rasulullah SAW. Beliau sanggup tapi beliau tidak melakukannya. Ada di antara manusia ini yang begitu tamak dengan dunia, begitu tergoda dengan kehidupan dunia, akhirnya dia memaksakan diri untuk memenuhi setiap kata hati yang dibisikkan oleh setan ke dalam hatinya. Walaupun sampai harus berutang dan sebagainya. Gaya hidup, apa istilah kerennya itu? Lifestyle. Gaya hidup. Karena gaya hidup, bukan karena kebutuhan. Gaya hidup yang mendorong dia untuk hidup seperti itu, bukan karena kebutuhan. Karena sebenarnya apa yang dia punya sebelumnya itu bisa memenuhi hajatnya. Tapi karena gaya hidup sudah. Berarti ini gaya hidup dan sebagainya. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, tawadhu Rasul sallallahu alaihi wasallam an mata'id dunia. Hadis ini menunjukkan tentang sifat tawadhu Rasulullah dan beliau berpaling dari kenikmatan dunia. Wa ridhahu bil yasiri, dan beliau ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dunia yang sedikit, fi malbasihi wa thiyabihi wa firasihi, baik terkait dengan pakaian beliau, terkait dengan tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu saya ingatkan, ya, bukan berarti sekarang saking semangatnya, ya, semua yang ada di rumah kemudian dikeluarkan, kasur sedekahkan, ini sedekahkan, langsung pergi cari kelapa, tidur pakai itu. Jangan seperti itu. Ya. Bertahaplah, ya, jangan langsung spontan begitu, baru 1 malam langsung malaria. Luar biasa. Yang penting itu adalah jangan sampai dunia ini menjadi penguasa di hati kita. Tidak ada salahnya kita menggunakan kasur, tidak ada salahnya. Sesuai dengan kebutuhan. Apalagi musim dingin, musim hujan. Kasur dikeluarkan, kemudian semua dikeluarkan, tidur di lantai, ya, nggak pakai alas lagi. Tadinya nggak pakai alas, kita sudah pakai pamit kan? Musim dingin, musim hujan, tempias lagi,
Ini namanya berlebihan. Kalau memang Allah berikan kemudahan rezeki pada diri kita, tunjukkan bahwa Allah memang telah memberikan keluasan rezeki kepada kita. Karena Allah SWT suka bila bukti-bukti bahwa Ia telah memberikan rezeki kepada seseorang ditampakkan, bukan tapi dalam bentuk berlebihan. Yang masih wajar lah, ya, masih wajar. Milioner terus pakai baju jomplang cantik, ya, pesan orang kayak orang miskin. Hanya orang yang tahu dia saja yang tahu kalau dia punya uang banyak. Jadi setiap orang melihat dia kayak pakai miskin, ya, ini dikasih duit semua orang itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Baik, hadis berikutnya adalah hadis dengan nomor 508. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irja'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba datanglah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Fasallama alaihi. Begitu datang maka dia pun mengucap salam. Tsumma adbara al-ansari, kemudian dia berpaling, artinya mau pergi. Datang saat mengucap salam, kemudian pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda kepada sahabat itu, ya akhal ansar, kaifa akhi Sa'ad bin Ubadah. Wahai saudara dari kalangan Ansar, gimana keadaan saudaraku yang namanya Sa'ad bin Ubadah itu? Faqala salihun, baik, orangnya sehat, baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'uduhu minkum, siapa di antara kalian yang ingin jenguk dia? Jadi sahabat Sa'ad bin Ubadah ini lagi sakit, ditanyakan oleh Nabi SAW tentang keberadaannya melalui sahabat Al-Ansari ini. Gimana keadaan saudaramu yang namanya Sa'ad bin Ubadah itu? Dijawablah, bagus, baik. Maka Nabi ingin menjenguk dia dan berkata kepada para sahabat yang lain untuk hadir di situ, siapa di antara kalian yang ingin menjenguk Sa'ad bin Ubadah? Faqama, beliau mengajak dan beliau pun berdiri. Wa qumna ma'ahu, kami pun berdiri bersama Rasulullah SAW. Wa nahnu bid'ata asyara. Jumlah kami waktu itu beberapa belas orang. Ma'alaina ni'alun. Ini yang menjadi stressing pembahasan kita terkait dengan bab ini. Semua sahabat ini yang jumlahnya beberapa belas orang ini, ya 13 ke atas lah, tapi nggak sampai 20-an. Mereka ini kata rawi hadis ini, ma'alaina ni'alun, nggak ada yang pakai alas kaki. Semua nggak ada yang pakai alas kaki, menunjukkan betapa mereka itu kondisi miskin. Kayak kita zaman dulu lah, zaman tahun 80-an itu jarang ada yang pergi sekolah pakai sepatu itu. Nggak usah pakai sepatu, sandalnya nggak pakai, ya, apalagi kaos kaki. Justru yang jadi kaos kakinya kadang lumpur karena mereka harus melewati sawah, kebun dan sebagainya. Jadi para sahabat yang mengalami majmu'in nggak punya sandal, wala khifar, apalagi khuf. Ini lebih bagus lagi karena alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Ini sekedar alas kaki yang hanya untuk melindungi bagian telapak kaki saja nggak ada, apalagi khuf. Wala qalaris, untuk menutupi kepala nggak ada. Karena sesungguhnya orang yang berjalan itu sebenarnya dia akan mendapatkan ujian dari dua sisi itu. Dari sisi bawah kaki itu ada beling, ada kotoran, ada tanah yang panas dan sebagainya. Kemudian dari sisi atas ada matahari yang akan menyemati tubuh. Yang pertama kali kena itu adalah kepala. Ini ada untuk menutup kepala, peci nggak ada. Walaupun nggak ada baju yang kayak kita ini, nggak punya. Namshi fi tilka sibah hatta ji'nahu. Kami berjalan di tanah yang namanya sibah.
sebuah jenis tanah yang tandus, ukurannya hampir tidak bisa tumbuh di situ. Tahu sudah bagaimana panasnya kalau tanah itu dikatakan jenis tanah yang tumbuhan nggak bisa tumbuh di situ. Dan bisa kita punya gambaran kemudian tanah itu berarti empuk, kemudian adem. Ini berarti tanah tandus, panas. Terus nggak pakai alas kaki, nggak pakai peci penutup kepala. Hatta jika sampai kami datang dan tiba di saat rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Fasta'fara qaumuhu min haulihi. Orang-orang yang ada di sekitarnya dari kalangan haulnya itu kemudian mundur. Begitu Rasulullah SAW datang bersama para sahabat yang tadi. Hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi pun bisa mendekat ke arah sahabat Sa'ad bin Ubadah. Washabu, demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lain bersama Rasul yang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina ma'ahu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah pertama, hirsus sahabati ridwanullah alaihim ajma'in ala mujalasati Rasulillah liyatafaqahu fi dinihim. Hadis ini menunjukkan tentang antusias para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai mereka semua. Semangat mereka untuk selalu duduk-duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bermajlis. Jadi ada istilah majlis, ada istilah majlis. Ya, kalau majlis ini ya itu kesannya ilmiah, ada faedah-faedah banyak yang bisa kita ambil. Tapi kalau istilahnya sudah majlis, itu biasanya humor ya. Humor, syahid, awal. Itu kalau istilah majlis dulu. Itu biasanya untuk ya sedang berau atau hal-hal yang tidak sifatnya ilmiah. Nah, para sahabat ini datang serta antusias untuk duduk-duduk bersama Rasulullah SAW dalam rangka apa? Dalam rangka menambah pengetahuan mereka tentang agama. Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah zuhdus sahabati wa taqalluduhum fil malbas. Hadis ini menunjukkan tentang sifat zuhud pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan betapa minim ya, dalam arti sedikit pakaian mereka yang mereka punya, wasabruhum ala syiddatil faqati wa khusunatil aish. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang kesabaran mereka terhadap kefakiran, kemiskinan yang menimpa mereka dan kehidupan yang susah. Ayat berikutnya adalah manja qauman ibtada'u bis-salam qabla al-kalam. Hadis sunnah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa barang siapa yang mendatangi sekelompok orang, maka sunnahnya adalah salam dulu baru ngomong. Seperti sahabat Al-Ansari yang tadi. Ayat berikutnya adalah yang kami al-ra'i an yatafaqad ra'iyatahu wa an yas'ala anhum an ahwalihim. Di sini tulisannya ahwalihim. Betul di situ tulisannya amwal. Dugaan saya ini salah ketik karena beliau pergi mengunjungi sahabat untuk nanya tentang kondisi, bukan tanya tentang berapa harta. Jadi kemungkinan salah ketik. Kalau di sini menggunakan kalimat amwal, berarti Nabi pergi ke rumah sahabat untuk nanya perekonomian mereka, keadaan harta benda mereka. Tapi yang dimaksud insya Allah bahwa ini tulisan yang sebenarnya adalah an-ahwalihim, anjuran untuk pemimpin agar mereka senantiasa memantau keadaan orang-orang yang dia pimpin dan mencari tahu tentang keadaan mereka. Apakah mereka semua sudah sejahtera atau tidak sejahtera? Apakah mereka perlu pertolongan atau tidak perlu pertolongan? Apakah mereka lagi sehat-sehat atau tidak? Berikutnya
saya tadi habis dari rumahnya ini, beliau dalam keadaan begini-begini, ya mungkin kalau ada waktu untuk tengok-tengok dia dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah bahasanya. Dan faedah yang lain adalah istihbab tawsi'atil makan lizair. Hadis ini menunjukkan tentang anjuran untuk memberikan tempat yang cukup bagi orang yang datang berziarah. Jadi kalau kita misalnya lagi nemenin keluarga, tiba-tiba ada yang datang ziarah, maka dianjurkan untuk segera kita menyingkir, ngasih tempat. Kalau memang tempat itu nggak cukup, ya kita mundur biar yang datang ziarah itu punya tempat untuk menziarahi orang yang memang mau diziarahi. Jangan sampai kemudian mereka berdiri dan sebagainya. Ya. Jangan tuan rumah yang duduk kemudian menziarah berdiri. Ini diambil dari tadi potongan hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang yang ada di sekitar sahabat Sa'ad bin Ubadah ini mundur sehingga Nabi bisa masuk bersama para sahabat yang lain. Allah Ta'ala. Hadis berikutnya adalah hadis dengan nomor 509, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Qala Imran bagi hadis mengatakan, "Fama adri," saya tidak tahu. Qala Nabi marratain aw thalath, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma alladziina yalunahum, apakah beliau mengatakan itu 2 kali atau 3 kali? Agak ragu. Ya. Dan ini menunjukkan tentang kehati-hatian para sahabat ridwanullah ajma'in di dalam mendukung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mereka ngasih bumbu berlebihan. Adapun di zaman kita ini lebih banyak bumbunya, informasi itu ketimbang bahan pokoknya. Informasi yang nyampe ke dia sendiri sepotong, nanti begitu disampaikan kepada yang lain sudah jadi 15 potong. Ya. Nah, para sahabat ini sangat berhati-hati di dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Kalau mereka ragu 2 atau 3, mereka akan bilang seperti itu. Ya, 2 atau 3. Qala tsumma yaqumu ba'dahum, kemudian datang setelah generasi tersebut kaum, suatu kaum atau sekelompok orang, yashhadun, mereka memberi kesaksian, wala yustashhadun, padahal tidak diminta untuk bersaksi. Siap bersumpah padahal tidak diminta. Wa yaqulun, dan mereka, generasi ini adalah generasi yang ada pada diri mereka itu sifat khianat. Khianat itu bisa dalam bentuk tidak menyampaikan amanah 100%, atau menyampaikan amanah tapi tidak lengkap, dikurangi. Ada titipan orang untuk seseorang nggak disampaikan, ditilap semuanya, atau dia sampaikan tapi dipotong, ya, dikurangi. Ini salah satu bentuk gambaran daripada pengkhianatan terhadap sebuah amanah. La yu'tamanun, orang-orang yang hidup setelah itu, setelah generasi terbaik ini, susah untuk dipercaya, gak bisa dipercaya. Wa yudhirun wa la yufun, mereka ini sifatnya juga suka bernazar. Yang namanya nazar itu adalah membebankan diri, mewajibkan diri dengan suatu amal ibadah yang padahal dalam syariat sendiri tidak diwajibkan terhadap dirinya. Wala yufun, padahal tidak bisa memenuhi. Dikit-dikit nazar tapi tidak dipenuhi. Ada di antara orang-orang itu yang memiliki sifat seperti ini setelah generasi terbaik ini. Wa yadharu fihi musliman, ya, dan di tengah-tengah mereka itu ada gejala gemuk.
As-siman itu kathratul laham, banyak daging. Seperti apa maksudnya sebentar akan kita sebutkan penjelasannya. Dasar dulu foto. Baik, kita lanjutkan beberapa faedah yang bisa diambil dari sini. Yang pertama, fadlu ahli al-qurun ats-tsalatsati 'ala man ba'dahum. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan 3 generasi pertama dan jika dibandingkan dengan generasi-generasi berikutnya. Generasi pertama generasi para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'u at-tabi'in. Berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengucapkan 3 kali kata-kata tsummal ladzina yalunahum, berarti setelah itu ada generasi lagi, yaitu generasi keempat, yaitu tabi'u al-atba'. Dan Syekh menjelaskan dalam kitab ini bahwa ada riwayat lain yang menunjang apa yang disebutkan oleh sahabat tadi, apakah Nabi mengucapkan 2 atau 3. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa iya disebutkan sebanyak 3 setelah kata-kata khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum 2, tsummal ladzina yalunahum 3. Berarti ada 4 generasi. Jadi 3 generasi pertama atau 4 generasi pertama, dan ini riwayatnya juga kuat, itulah generasi terbaik secara urutan jika dibanding, dan mereka lebih baik daripada generasi-generasi berikutnya. Berikutnya adalah kullama ba'dal 'ahdu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana fadlu aqall. Hadis ini menunjukkan semakin jauh hubungannya dengan Rasulullah SAW, dengan generasinya para sahabat bersama Rasulullah SAW, maka keutamaan itu semakin berkurang. Karena menggunakan kata-kata summa, berikutnya menunjukkan bahwa yang setelahnya itu kurang dari yang sebelumnya. Hadis ini juga menunjukkan at-ta'akhir min asyhadati qabla al-istishhad. Peringatan jangan sampai terlalu cepat memberikan kesaksian padahal tidak diminta untuk memberi kesaksian. Illa, kecuali idza tarattaba 'ala syahadati, kalau memang kesaksian itu ada dampaknya terhadap raddaru al-ghalatin, dalam usaha untuk menyetop kezaliman. Jadi walaupun tidak diminta untuk bersaksi, kalau kesaksian kita itu punya efek terhadap penolakan sebuah kezaliman, jadi dengan kita bersaksi, kita berharap kezalimannya akan berakhir. Di situ nggak perlu nunggu untuk diminta bersaksi. Justru malah kalau kita tidak bersaksi, siapa tahu memang cuma kita yang tahu, nanti kezaliman akan terus berkelanjutan. Ya di sini walaupun tidak diminta, boleh, silakan. Audah mencegah ada orang yang mungkin mau menguasai harta kekayaan orang dengan cara yang paksaan dan sebagainya. Atau akan berpengaruh terhadap pengembalian hak seseorang yang tadinya sudah diambil oleh orang lain. Faedah lain adalah al-khiyanatu mafsadatun 'azimatun. Hadis ini menunjukkan bahwa sikap khianat dengan gambaran seperti tadi yang sudah kita sebutkan merupakan mafsadah, kehancuran, kerusakan besar fil mujtama'i, di tengah-tengah masyarakat, tuaddi ila kathratis syurur, yang akan menyebabkan munculnya berbagai macam keburukan-keburukan. Lebih-lebih kalau khianat itu terkait dengan masalah agama, menyampaikan yang tidak sebenarnya kepada masyarakat. Lebih-lebih kalau
sudah jelas menggunakan pakaian di atas mata kaki sunnah, orang menjadi tidak suka dengan itu. Jelas-jelas pelihara jaga muka sunnah, kok orang jadi tidak suka dengan hal itu. Bagaimana kok mereka bisa mengemas sehingga orang menjadi tidak suka dengan sunnah Nabi SAW? Tapi kemudian berbagai macam bidah dikemas sedemikian rupa sehingga orang berantusias untuk menjalankan bidah tersebut seolah-olah itu syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, masalah besar. Faedah yang lain adalah al-haqqu 'ala al-wafa'i bin nadri li'annahu min sifatil mu'min. Hadis ini menunjukkan tentang anjuran untuk bersifat wafa, memenuhi an-nadar, memenuhi nadarnya, li'annahu min sifatil mu'minin, karena hal itu merupakan sifat orang beriman. Di antara sifat orang beriman adalah yufuna bin nadri. Mereka memenuhi dan menunaikan nazar mereka. Faedah yang terakhir adalah ikhbaru amma sayaqulu ilaihi waqi'un nas. Ini ada informasi, pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara mukjizat. Di antara bentuk mukjizat Rasulullah SAW adalah beliau menginformasikan tentang perkara-perkara yang belum terjadi, perkara gaib. Bukan karena Nabi mengetahui yang gaib, tapi beliau diberitahu tentang yang gaib. Beda antara mengetahui yang gaib dengan diberitahu tentang yang gaib. Yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Wala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak menunjukkan perkara-perkara yang gaib itu kepada siapapun kecuali kepada siapa-siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW diwahyukan kepadanya tentang berbagai macam perkara gaib. Baik perkara gaib itu tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, ribuan tahun yang silam sebelum Nabi dilahirkan, terjadi kejadian-kejadian tersebut dan Nabi bisa menceritakannya. Bukan karena Nabi hadir pada peristiwa tersebut, bukan karena Nabi lihat langsung kejadian tersebut, tapi beliau memberitahukan atas dasar wahyu. Atau beliau menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi ribuan tahun yang akan datang setelah sepeninggalan beliau. Ini juga gaib namanya. Itu juga bukan karena beliau akan ada di situ dan akan bersaksi di situ, enggak, tapi semata-mata beliau peroleh atas dasar wahyu. Atau beliau menceritakan tentang kejadian yang sedang terjadi tapi tidak dilihat. Sedang terjadi, tapi kejadiannya tidak bisa dilihat dengan mata. Seperti misalnya beliau mengatakan inna sahibai hadzal qabr la yu'adzaba. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini lagi disiksa. Dari mana beliau tahu? Wahyu. Nah, kita tidak bisa sembarangan lewat di kuburan orang yang dikenal bahwa dia itu dulu suka minum khamar, langsung mentang-mentang kita bilang inna sahibai hadzal qabr la yu'adzaba. Sesungguhnya penghuni kubur ini lagi disiksa. Tahu dari mana kita? Bukan dia itu sendiri khamar. Walaupun siapa tahu dia sebelum meninggal sudah taubat.
meninggal di tengah jalan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga sebaliknya, mentang-mentang yang yang kita lewati itu kubur orang yang biasa dikatakan soleh, rajin sholat dan sebagainya, kemudian kita mengatakan inna sahiba hadzal qabr la yun'am min ni'amil jannah. Sesungguhnya penghuni kuburan ini lagi merasakan nikmat-nikmat surga yang luar biasa. Tahu dari mana? Bukan dia rajin sholat. Tahu dari mana? Dia kan rajin ngaji. Tahu dari mana? Dia kan rajin baca Quran. Tahu dari mana? Kalau hatinya dia dalam menunaikan semua kebaikan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sholat tapi sholatnya ria. Betapa banyak orang baca Qurannya juga ria. Betapa banyak orang datang menghadiri kajian bukan karena memenuhi perintah Allah dan Rasulnya untuk thalabul ilm, tapi karena ada maksud-maksud yang lain. Bahkan mungkin dia pulang dari kajian itu dalam keadaan membawa dosa. Karena mungkin selama kajian guru-guru memperhatikan, justru malah guru bisa teman di belakang ngomongin orang ini, orang itu dan sebagainya. Bahkan gak luput yang diomongin adalah gurunya. Setelah lagi ngajar itu dikomentari gini dan sebagainya. Akhirnya pulang dari masjid, pulang kajian, guru-guru dapat pahala, justru pulang membawa dosa. Gak bisa kita menghukumi orang boleh menghuni kubur dikasih nikmat atau dikasih siksa. Hanya Allah yang tahu. Tapi kita boleh mendoakannya. Bagus orang yang kita lihat di muka bumi. Semoga Allah SWT memberikan nikmat bagi penghuni kubur ini. Sesungguhnya kita tahunya orang ini baik-baik saja. Tidak pernah kita dengar informasi jelek tentang dia. Semoga Allah memberikan kebahagiaan hidup bagi dia di alam barzakh ini. Kalau ada orang yang dulu tapi dia itu muslim, ya, kita doakan juga kebaikan. Ini dulu informasinya kurang bagus, beritanya tentang dia ini kurang bagus, ya. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan kalau seandainya dia pernah melakukan kebaikan, semoga Allah menerima kebaikannya itu sebagai pengabdian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita ucapkan, bukan tentang pertetek, ya, main ponis orang padahal orang lagi jelek, kita nggak punya ilmu tentang hal itu. Kemudian beliau mengatakan, Syekh mengatakan, apa yang terjadi di masa akan datang itu min dhuhuris siman, nampaknya gejala kegemukan, ya, pada umat ini, adalah al-kasal wal khumul, yang dimana sifat seperti itu seringkali menunjukkan sifat malas, lesu, uring-uringan, warukun ila dunia, dan semakin condong kepada masalah dunia. Wa tarkil jihad fi sabilillah, dan meninggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Hadis yang terakhir di malam ini, yang insyaallah kita lanjutkan beberapa hadis lagi di mana di minggu depan insyaallah. Hadis nomor 510. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya Adam, wahai anak cucu Adam, innaka antabdulal fadla khairun lak. Sesungguhnya engkau mengeluarkan atau menginfakkan kelebihan yang engkau miliki itu khairun lak, itu lebih baik. Jadi kalau ada orang memiliki kelebihan harta, kemudian dia infakkan kelebihan harta yang dia punya itu lebih baik. Rasulullah SAW, khairun lak. Wa antum sikahu syarrun lak. Sebaliknya, kalau engkau tahan kelebihan daripada yang kamu punya itu, enggak dikasihkan kepada orang lain, karena itu lebih dari yang dibutuhkan, syarrun lak, itu justru lebih buruk untukmu. Ini pesan Nabi SAW. Beda dengan bisikan-bisikan syaitan yang ada di hati kita. Kadang-kadang kita punya kelebihan harta, mau sedekah mikir,
infak. Begitu kita tidak infakkan, kita tahan, pikiran kita bagus-bagus, oh ini besok untuk ini, oh ini besok untuk ini. Kayaknya akan tercapai apa yang kita inginkan dengan menyimpan kelebihan apa yang kita punya ini. Padahal belum tentu bisa dia wujudkan apa yang dia rencanakan. Jadi intinya apa yang disampaikan sama Nabi ini, berinfak lebih baik daripada pelit. Intinya seperti itu. Wala tulabu ala kafaf. Nabi katakan, dan kamu tidak akan menjadi tercela di dalam syariat ini, dalam agama ini, gara-gara kamu hidup pas-pasan. Seolah-olah dia mengatakan kalau gara-gara infak itu, kelebihan yang kamu punya itu kamu berikan kepada orang lain, sehingga hidupmu itu akan menjadi pas-pasan. Gak usah khawatir, walaupun pas-pasan kamu tidak akan tercela, justru akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian, kenapa Nabi SAW masih memberikan pesan seperti ini? Karena kenyataannya kita itu banyak di antara kita itu punya penilaian mulia atau tidak mulia. Mulianya seseorang diukur dengan harta kekayaan. Bahkan sikap sebagian besar di antara manusia ini berbeda. Dia tunjukkan sikap terhadap orang kaya dan sikap terhadap orang miskin. Seolah-olah mulianya orang itu karena harta, seolah-olah hinanya orang itu juga karena kekurangan harta. Kalau yang datang aja orang berduit luar biasa, ya, tafadhol, langsung sajadah yang nggak pernah keluar, dia sendiri nggak mau pakai itu, punah. Tapi kalau yang datang ini keluarin. Tapi kalau yang datang si miskin, nyuruh duduk aja susah, ngeluarin kata-kata duduk dulu silakan, susah. Seolah-olah kamu itu nggak boleh duduk di rumah kita. Jadi ini mencerminkan bahwa sikap kita kadang-kadang melihat kemuliaan dan tidak mulianya seorang seolah-olah dari segi harta. Ada orang ilmunya sebenarnya masya Allah banyak, kemudian ada yang satunya ilmunya pas-pasan, bahkan bisa dikesatkan atau tidak. Ya, backgroundnya itu umum, jarang ada di tempat pengajian, tapi mungkin beli-beli buku kemudian baca-baca. Sementara yang satu ini dia kecil menuntut ilmu sampai diberikan tazkiyah oleh gurunya kemudian murid yang cocok untuk memberikan fatwa. Ya. Jadi kalau ada masalah masyarakat, ada masalah di kampung itu, silakan tanya sama ibu, selain sama gurunya. Tapi ini bersaing sama ini, ya, bersaing untuk menjadi khotib. Yang naik mana? Yang naik yang si kaya dan otodidak. Ya. Si alim ini nggak jadi naik, nggak tahu lah apa masalahnya. Tapi sepintas dari pembicaraan, ada di antara mereka yang mengatakan biasa dengan dia kedua ini yang biasa disingkirkan. Kata-kata seperti itu kemudian muncul. Jadi wala tulamu ala kafaf, kamu tidak akan menjadi tercela gara-gara hidupmu itu pas-pasan. Nabi SAW hidupnya pas-pasan, bukan pas-pasan, pas-pasan. Karena nada itu kadang-kadang mengalami, ya. Kalau orang cerita gimana kadang-kadang kurang sehat, tapi kalau bilang kurang sehat, itu lain namanya tuh. Lain namanya, dengan nada saja sudah berbeda. Nabi itu bukan sekedar pas-pasan, pas-pasan. Beliau tapi orang yang sangat mulia. Beliau orang yang paling terhormat. Tapi di sana ada orang yang berkelimpahan harta. Tapi apakah dia jadi mulia di hadapan Allah? Sampai kuncinya nggak bisa diangkat. Siapa itu? Karun, malah ditenggelamkan bersama hartanya. Karena di mata Allah, di sisi Allah, ukuran orang mulia itu bukan ukurannya harta, bukan ukurannya kehidupan orang, tapi yang jadi ukuran adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau
manusia yang tentunya tidak mengerti agama ya. Kalau mencari kemuliaan di hadapan manusia yang tidak mengerti agama ya jalurnya tadi materi. Tapi kalau mencari kemuliaan di tengah-tengah manusia yang memang mengerti agama dan di hadapan Allah, jalurnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabda bima ta'ul, dan mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggungan. Artinya kelebihan harta yang kita punya itu, kalau kita mau berikan kepada yang lain selain diri kita mau infakkan kepada yang lain selain diri kita, berikan pertama kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Yang orang-orang yang terdekat. Pertama adalah keluarga kita. Ada istri di situ, ada anak-anak kita, selanjutnya orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita, tetangga dekat-dekat, baru kemudian bila mana memang kita punya sesuatu yang lebih, ya menebar sampai yang lebih jauh. Jangan sampai orang yang kita berikan tapi kita punya keluarga di rumah tidak dapat apa-apa, bahkan menderita. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah al-haddu 'ala al-infaq fi sabilillah wa at-tahdhir min al-bukhli wasyuh. Hadis ini menunjukkan tentang anjuran untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan terhadap sikap dan sifat bukhl, pelit, wasyuh. Ini syuh ini sifat apa istilahnya? Kalau penjelasannya itu dia dari satu sisi susah keluar, di sisi lain ingin dapat. Ya. Apa bobot bahasanya yang pasti? Pikir, serakah ya? Ya, serakah ya. Dari satu sisi susah keluar, tapi dari sisi lain pengen ngumpul terus. Ya. Ini harus dihindari. Kalau pakai itu susah keluar aja, tapi mungkin dia tidak begitu tamak untuk mengejar. Tapi kalau sudah ada susah keluar, tunah dan seterusnya. Tapi kalau yang kedua ini lebih parah. Bahkan mungkin dia sampai kepada tingkat bagaimana meraih walaupun harus jatuh dalam perbuatan menzalimi orang lain. Faedah yang lain adalah jawaz imsak hajatul insan wa alim min mal. Hadis ini juga menunjukkan bolehlah orang itu pegang atau menahan atau tidak memberikan kepada orang lain jika yang dia punya itu sebatas cukup saja untuk dia dan keluarganya. Boleh kalau memang itu cukup untuk dia saja. Ada orang tua pulang bawa oleh-oleh kepada anaknya, tapi cukup untuk anaknya saja. Boleh nggak dia suruh anaknya masuk makan di dalam, nggak usah keluar, kasihan tetangga nanti melek. Ya. Jangan disuruh keluar, bawa terus temannya jangan aja kan. Aku berdua ini, aku berdua ini, aku berdua ini, aku berdua ini. Udah tunjukin sama temannya tapi nggak dikasih. Ya. Jangan sampai seperti itu. Termasuk juga kita. Jangan sampai memperlihatkan sesuatu kepada orang lain sementara kita tidak bisa memberikannya. Faedah berikutnya adalah infaqul qadr al-infaqu al-qadri zaid al-mal fihi khair. Menginfakkan kelebihan harta yang dimiliki maka pada hal tersebut ada kebaikan. Wa imsakuhu yatarattabu alaihi fil ghalib mafasid syurur. Sebaliknya, menahannya dan tidak memberikan kelebihan itu biasanya akan menyebabkan munculnya berbagai macam kerusakan dan keburukan. Berikutnya adalah khairul umur al-kafaf wa huwa alladhi da'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkara adalah bila mana perkara tersebut bersifat seperlunya atau secukupnya. Dan itulah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meminta kepada Allah supaya rezeki yang Allah berikan kepada beliau dan keluarganya secukupnya saja. Allah
wasilah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sebaik-baik sedekah atau infak yang diberikan adalah infak yang diberikan kepada keluarga dan kerabat-kerabat terdekat. Kenapa jadi lebih baik itu? Karena ketika kita berinfak kepada keluarga dan kerabat, ada dua unsur kebaikan yang bisa dicapai di situ. Pertama ada unsur sedekahnya, yang kedua ada unsur silahnya, nyambung hubungan rahim. Dari dua sisi. Tapi kalau yang kita berikan ke orang lain itu hanya bernilai sedekah saja, tapi tidak ada nilai menyambung hubungan rahim. Tapi dengan keluarga dua-duanya ini tercapai. Dari satu sisi bernilai sedekah yang pahalanya sudah pernah kita jelaskan, dari sisi lain ada nilai menyambung hubungan rahim yang sangat diperintahkan dalam agama kita. Bahkan orang yang memutus hubungan rahim diancam